Kota Malang, pusatnya tempat wisata. Begitu banyak tempat wisata yang ada di sini, seperti air terjun, Gunung Bromo, Gunung Semeru, wisata udara para layang, terletak di dataran tinggi dengan pemandangan yang sangat indah. Terdapat banyak wisata pantai dengan pemandangan yang sangat eksotik. Segala macam kuliner ada di sana. Ditunjang dengan akses transportasi yang sangat memadai. Segera hadir. Kawasan wisata pertama di Kota Malang dengan konsep Islami. Ditunjang dengan pemandangan yang sangat indah dengan view kebun dan pegunungan. Dengan luas lebih dari 10 hektar. Hanya berjarak 2 jam dari kota Surabaya. Dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas wisata. Area berfoto. Playground. Cafe dan food court. Masjid. Area memanah. Area bersantai. Wisata petik buah. Mini Zoo. Area parkir yang luas. Glamour Camp. Area villa. Pusat oleh-oleh. Area berkuda. Malang Dreamland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disyukur dari Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan iman sehingga kita mampu menghadiri majelis yang luar biasa ini. Dan insya Allah di sini banyak sekali ilmu dan banyak sekali pahala berkah insya Allah terbaik pada kita semua. Dan juga banyak peluang-peluang investasi yang lebih menarik sesuai dengan judulnya, yaitu judulnya kualitas. Jadi resip saya lupa silakan. Tiga. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran dari para semuanya. Marilah kita sampaikan salawat Allah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang mana atas petunjuk beliau kita mampu menapaki jalan Islam, sehingga kita mampu melewati rintangan berbagai macam konsep kehidupan yang tidak sesuai dengan kehidupan kita atau kehidupan kita. Salah satunya adalah kita di sini. Atas petunjuk kita dihadirkan di sini, dimampukan oleh Allah untuk memberi sebuah gagasan besar, sebuah budaya baru dalam berinvestasi, yaitu dengan cara investasi di tempat wisata dengan risiko yang sangat rendah dan keuntungan yang sangat berlipat. Masya Allah, karena saya bukan materi, saya akan serahkan nanti kepada Ketua DPC Surabaya, Pak Adi, yang akan menyampaikan materi yang Masya Allah. Kemudian sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Tommy. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى،
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang disampaikan saya ucapkan sedikit saya bercerita kalau investasi nanti ada yang menjelaskan. Tapi saya sedikit akan bercerita tentang kebudayaan. Kalau selama ini kita itu berwisata misalnya. Kalau berwisata itu biasanya kalau berwisata itu mengisi keimanan. 10 tahun kita ngajarin anak kita berbicara untuk tidak sedang berwisata. Karena kalau wisata itu buka-buka Allah, sehingga seakan-akan kita mendengarkan bahwa buka-bukaan itu boleh. Kemudian ketika kita rekreasi ke salah satu tempat wisata di Malang, itu musik-musiknya sudah masalah, sudah tidak lagi mengumpul keimanan. Dan kegunaan itulah akan ada jawabannya di sini. Kemudian salah satu juga kegunaan saya pribadi juga. Ketika saya bermain komunikasi ke tempat wisata yang ada di Pasuruan, yang wisata itu Pasuruan, Taman Salak. Keinginan saya untuk beli salah satu kami di dalamnya atau salah satu villa atau apa yang di dalamnya tidak bisa. Nah, jawabannya di sini ada di Malang pribadi, insya Allah. Jadi berwisata, berinvestasi, pulang dari sana keimanan kita dalam masalah. Nah, itu konsep seperti apa? Seperti yang mana? Ini adalah salah satunya yang terbesar di Jawa Timur dan Timur itu yang akan menjadi percontohan bahwa budaya baru akan muncul peradaban baru bagaimana kita berwisata. Yang selama ini berwisata koya-koya kemudian mengisi keimanan, maka disinilah ketika pulang keimanan utama. Karena seperti apa? Ya jangan kita kemana-mana, siapkan catatan, buka mata, buka telinga, dan siapkan diri untuk menyambut dan ikut bergabung apa yang kita lakukan. Sebelum kita masuk materi, ada sambutan dari Bapak Ketua BPS Jawa Timur. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ustaz Kamaludin. Ya tidak tidak bisa tepuk tangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak puas? Puas. Terima sekali. Jadi alhamdulillah baik, alhamdulillah puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala pada sore ini menjelang berbuka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk hadir di acara sebuah hubungan akhir dan semua ini, dan acara ini betul-betul kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu semuanya. Salam kita curahkan berikan kita dari Rasulullah SAW para sahabat kita yang senantiasa berjuang serta para ulama yang hingga hari ini bisa kita rasakan ilmu beliau ini hingga kita tidak tersesat dalam menjalankan kehidupan yang berlaku. Baik, alhamdulillah juga pada hari ini juga kita melakukan semacam kegiatan perdana dari
personal tim akan dijelaskan oleh Ustaz Romal terkait dengan apa yang sudah kami bahas. Baik, sebelum saya memberikan kesempatan sambutan, siapa di antara Bapak Ibu di sini yang dari teman-teman itu kalangan teman-teman baik, siapa dulu ya? Oke. Yang dari umum CRS, tangan kirinya, tangan kanannya. Oke, ya. Nah, Ibu dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Oh, ya, oke, baik. Alhamdulillah. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, bahwa Islam itu sudah mengatur semua kehidupan kita. Bahwa Allah sudah menciptakan kita dengan kehidupan yang sangat sempurna, termasuk kita sendiri. Ya, dan Allah juga telah memberikan aturan main sejak kita lahir sampai kita mati kelak. Ya, Allah sudah ngasih aturan. Nah, termasuk dalam aspek bisnis, dalam aspek properti yang sudah kami canangkan di Jawa Timur. Ya, jadi Jawa Timur itu masya Allah luar biasa. Ya, saya sangat luar biasa, bumi sekali. Kami di dipraktis oleh teman-teman ekonomi syariah di Jawa Timur dengan ada 250 lebih nasional itu sekitar 2.000 ya meter kita, dan alhamdulillah sambutan ya unit rumah saya di Indonesia sangat luar biasa, termasuk Jawa Timur ya. Per hari ini data, kalau kita lihat data hari ini keinginan masyarakat, keinginan umat untuk kembali kepada saya, kembali kepada agama itu sangat luar biasa. Ya, keinginan untuk supaya memiliki rumah yang jauh dari dendam, jauh dari dendam, jauh dari transaksi-transaksi yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak umat Islam kemudian terbentuk hatinya berpikir bahwa ketika kita memiliki rumah, tidak hanya memiliki rumah, tapi akan berkonsekuensi pada isi rumahnya. Ya, siapa yang Bapak Ibu setuju? Kalau misalnya kita membuat rumah itu dengan cara yang halal, rumah kita itu akan penuh dengan keberkahan. Siapa yang Bapak Ibu setuju dengan pendapatnya? Setuju ya? Siapa yang Bapak Ibu setuju juga kalau misalnya kita membeli rumah dengan cara yang disyariatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, maka generasi yang ada di dalamnya itu memungkinkan untuk menjadi anak soleha, istri yang soleha. Setuju? Iya, kan benar. Nah, bahwa Islam itu sudah mengatur semuanya, baik penanya. Begitu kita mengambil Islam, mengambil saya, maka ya kita pastikan bahwa juga kita akan mendapatkan keberkahan dari gitu. Nah, termasuk salah satunya adalah tadi saya tidak ngomong kemana, termasuk pusat-pusat wisata. Kita tahu di sekitar kita, terutama di Malang ini, pusat-pusat wisata banyak sekali, ya. Tapi ingat, pusat wisata di Malang itu banyak yang jauh dari apa yang dibentuk oleh agama. Seperti yang sekolah yang sudah itu, ya. Jadi membuka aura, lalu kemudian apa namanya, musik-musik yang tidak mendidik, gitu ya, dan lain sebagainya, penampakan yang justru sebetulnya tujuan kita masuk wisata itu mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah, yang menenangkan hati, justru sebaliknya, ya. Kalau misalnya ada yang kalau itu yang kebetulan, ya, menghafal Al-Quran, kalau misalnya itu begitu masuk ke salah satu objek wisata, saya bisa pastikan saya hafal itu Al-Quran. Kira-kira kenapa? Kenapa? Nah, banyak hal-hal yang tidak bisa atau yang tidak diboleh dalam Islam yang justru. Apalagi anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya kita yang daerah ini luar biasa,
begitu mereka masuk ke wisata itu bawa hotel dan ini apa ya? Nah, oleh karenanya di Jawa Timur ini kami mencoba teman-teman untuk melahirkan yang membuat sebuah kawasan wisata pertama di konsep secara Islami modern begitu, yang nantinya harapannya begitu masyarakat masuk itu tidak hanya bagian hanya di tempat, tetapi juga ada nilai akhlak, ada nilai keberkahan. Siapa di antara bapak yang ini, anak-anaknya atau bahkan ibu bapak sendiri ketika masuk ke wisata itu tidak hanya dapat kebahagiaan, tapi juga bahagia. Saya tadi ini kita tidak salah ya. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di sekolah di BUMN Pusat wisata ada di Bandung, di Cahaya, dan Masya Allah saya review bahwa setiap harinya itu ribuan pengunjung datang ke tempat kami. Ya, padahal di tengah-tengah musim pandemi seperti ini, di saat yang sama mereka ada wisata yang justru sepi dari itu. Ya, ini menunjukkan bahwa wisata Islami modern yaitu sangat diinginkan, sangat ditunggu oleh masyarakat, ditunggu oleh umat supaya kenangan dan hal lain. Beberapa objek wisata Masya Allah, jadi yang menjadi pendukung pada di sana edukasi banyak di sana seperti tentang akidah, tentang surga neraka, dan seperti tentang apa namanya Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, bahkan di teman-teman wisata juga ada tafsir Al-Quran di sana, pesantren atau kemudian masjid, gitu. Dan semuanya hal yang nanti dijelaskan sama nanti juga dijelaskan. Masya Allah luar biasa, ya, sambutan masyarakat, sambutan umat untuk hadirnya wisata Islam ini, terutama kami diberikan kembali di Jawa Timur, Masya Allah. Ya, nah, oleh karenanya ini pertama di Jawa Timur, pertama di Palangkaraya. Jadi selamat untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir di acara ini, selamat mendapatkan informasi pertama di antara yang lain, dan selamat pula mendapatkan kemudahan dengan orang-orang sangat bagus, sangat menarik untuk Bapak Ibu semuanya yang tidak hanya mendapatkan kalau dipakai sebagai pasifika, tapi yang lebih utama adalah begitu Bapak Ibu nanti ikut serta dalam proyek yang luar biasa ini, Bapak Ibu akan mendapatkan di dalamnya karena ada apa namanya sekitar 1 sampai 2 hektar ya pusat pesantren di dalamnya, kemudian yang digunakan menjadi secara Islam. Baik, itu pengantar dari saya. Selamat datang semuanya. Ya, semoga acaranya bisa lancar sampai selesai. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kebahagiaan, keberkahan, lalu diberikan pahala. Yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah penjelasan yang sambutan dan sangat membuka, sehingga saya kira kalau dengan pemaparan sekarang ini saya mematikan hati langsung, tapi saya akan membuka catatan-catatan nomor ini. Kalau konsep halal, wisata halal atau sesuatu yang halal sekarang ini, kemarin saya berdiskusi dengan orang, kalau juga kalau malam kalau showcase ada kulkas halal. Saya tanya ke saya, nggak ada yang bisa jadi. Berarti kalau masih halal, jadi rumah makro. Ini nggak tahu bisa, mereka nggak bisa mengusung sesuatu yang berbau dan sama. Artinya bahwa sektor Islamnya semakin menuju ke atas, semakin menuju puncaknya. Kita jangan coba ada proses halal, coba masih punya sejarah hal yang bisa jadi kita nanti sedang akan bahas kafe halal ada, jadi kafe itu bisa jadi bisa kalau kita di Bogor misalnya ada
apa itu yang awal bukan sadar dulu komisi kemudian cuma sudah kayak pernikahan satu kan itu ada contoh ternyata yang bersadar itu punya kopi jadi pernah ada contoh jadi kalau bicara tentang hal saat ini atau sudah semakin menuntut dalam pembandingan yang semakin cukup mari kita mulai untuk materi dan persiapan kepada kalian yang sadar promo apa yang investasi apa. Maka saya bertanya kepada Ustaz Gempa selaku Ketua DPC DPS Surabaya untuk memberikan paparan materinya. Saya bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wajah-wajahnya sepertinya menunggu ada. Ini kalau ini maksudnya ini ada. Oke, langsung aja. Nah ini saya akan membahas tentang properti syariah tentang kenapa kita harus berbisnis dengan syariah. Nah ini ya. Jadi bagi umat Islam ada salah satu ayat di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan. Nah karena adanya ayat ini maka umat Islam itu akan bingung mencari solusi bagaimana memiliki sebuah properti yang sesuai dengan syariat Islam. Contohnya kalau orang Islam beli rumah selama ini mainnya apa? Mainnya langsung ke konvensional. Mainnya open, butuh duit tariknya open, padahal itu bisa diharamkan. Kenapa? Karena riba itu apa? Rasulullah bersabda, setiap kita mengikat yang menghasilkan suatu manfaat, maka itu termasuk salah satu dari bentuk riba. Nih, mulai apa ini? Jauh-jauh dari mana? Coba, karena saya bukan bawa uang 10 juta. Terus pada saat saya memberikan kepada itu ada kelebihan sejuta. Nah itu maka saya termasuk manfaat dan itu diharapkan di dalam sini. Atau misalkan saya telah bayar tidak benda, maka per harinya atau per bayar 200.000 maka sudah termasuk riba. Ada lagi suatu cerita seperti zaman dulu. Kalau misalnya sistem bayar, bayar, kamu jadi tahu sudah dengan kemarin perbedaan. Jadi sistem bayar ternyata orang itu ngutang ke kartu lain. Nah, seharusnya di mana satu tahun dibayarkan uang. Karena kamu itu adalah bayar maka menjadi cerita. Maka itu termasuk riba. Nah, riba. Ada di kisah-kisah masa lalu beberapa. Nah, jadi rata-rata umat Islam pada umumnya itu mereka masih mengerti apa itu. Lalu menganggap misalnya riba itu adalah dosa yang ringan. Karena mereka berpendapat saya kan tidak mencuri, saya kan tidak membunuh. Seperti itu, sehingga menganggap riba itu ya sepele. Tapi pada saat kita buka salah satu hadis riwayat khususnya Rasulullah bersabda, satu dirham riba yang diambil seseorang dan dia mengetahuinya, maka itu lebih berat dosanya daripada dia menggunakan kali di sini. Kita tahu tidak ada dosa besar. Sedangkan dosanya bagi menggunakan kali besar dari itu. Yang akan terlihat seperti itu. Next. Lalu ini riba itu mempunyai disebut itu dosa. Sedangkan yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki yang menzinai bukan itu sendiri. Dosa riba yang paling ringan itu di pikiran manusia itu apa ya? Jangan ada. Apakah pernah kita berpikir menzinai bukan kita sendiri? Pernah
Tuhan, tapi dosanya riba yang memberikan tidak pernah diberikan di luar akal mereka sebenarnya. Next, nah ini, jadi ternyata riba dan dosa besar. Ini adalah itu. Oke, lanjut aja. Nah ini dari surat Al-Baqarah 275 juga kita ngerinya dosa riba. Oke, lanjut. Lalu apa sih tujuannya kami cerita tentang ini? Kami mengajak Bapak Ibu semuanya, ayo kita kembali kepada aturan-aturan Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi kita mengingatkan semua untuk kembali kepada aturan Islam, karena Islam pernah berjaya. Tugas kita hanya mengembalikan kejayaan Islam itu. Lanjutnya, oke, ini konsep properti syariah. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah tahu ya. Next. Nomor 1 adalah tanpa KPR bank. Jadi nanti transaksi hanya kepada pembeli dan penjual saja, tanpa melalui KPR bank. Oke, lanjut. Tanpa bunga ya, tadi kita sudah jelaskan bunga adalah riba. Next. Denda juga riba, maka kita tambah denda. Selanjutnya tanpa sita, ya jadi kalau misalkan ada macet, maka nanti akan dicarikan solusinya. Jadi tidak akan disita. Selanjutnya tanpa BI checking. Nah ini khususnya bagi Bapak Ibu yang misalkan tidak lolos BI checking. Nah ini contohnya apa ya? Contohnya seperti kayak orang yang misalkan ada yang punya bisnis kuliner, misalkan punya nasi goreng, rombong yang di jalan, itu kalau BI checking itu biasanya gagal gitu ya. Biasanya gagal, padahal duitnya banyak. Karena apa? Karena kan uangnya kan selalu muter, jarang naruh di bank. Dulu pas saya jualan ini ya juga gagal lolos BI checking. Ya gara-gara itu juga ya saya nggak utang di bank. Ternyata itu ceritanya. Oke, lanjut. Ya, lalu tanpa akad yang batil, ya jadi artinya di sini rukun akad jual beli itu syaratnya harus ada pembeli, penjual, sama objek akad. Nah, ini akan menjadi masalah jika muncul satu pihak lagi, yaitu misalkan pihak itu adalah bank. Maka akan terjadi 3 pihak, pembeli, penjual, sama bank. Nah, padahal syaratnya harus ada 2 pihak antara pembeli dan penjual. Nah, bank ini masuknya mana? Masuk ke pembeli atau masuk ke penjual? Nah, itu perlu dikaji lebih lanjut. Oke, selanjutnya. Lalu yang ketujuh adalah tanpa asuransi. Karena asuransi ya, masih ada unsur haramnya, yaitu riba, sama maizah. Nah, seperti inilah Bapak Ibu konsep dari properti syariah. Next, selanjutnya, Mas. Lanjut. Kota Malang, pusatnya tempat wisata. Ini proyek yang akan kami jalankan. Seperti air terjun. Karena kita semua tahu Malang adalah kota wisata. Orang-orang Surabaya kalau mainnya pasti ke Malang daripada tempat lain. Kenapa kok tahu? Ya karena saya orang Surabaya, temennya banyak. Mesti mainnya ke Malang. Nanti akan ada risetnya. Kenapa kok Malang itu menarik sekali? Jadi banyak pantai, banyak pegunungan, banyak pemandangan-pemandangan yang indah. Hanya apalagi ini ya. Ya mohon maaf di sini ya. Kalau waktunya kuliner jam-jam segini, mohon dimaklumi. Tunjang dengan akses transportasi yang sangat membantu. Jadi Malang sekarang tolnya ada 3. Singosari, Sawojaga, sama Pakis. Ada dulu cuma 1. Dan itu keluarnya dari Pandahan waktu itu ya. Sekarang sudah ada tolnya. Wisata pertama di Kota Malang. Nah ini lokasi yang akan kita kerjakan. Pemandangannya seperti ini Bapak Ibu. Dengan view gunung dan ada
pemandangan kebun-kebun jeruk yang ada di sana? 10 hektar. Hanya berjarak 2 jam dari kota Surabaya. Dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas wisata. Area berfoto. Kenapa kok ada area berfoto? Karena anak muda pengennya eksis. Nah, itu. Playground. Playground ini cocok bagi bapak ibu yang memiliki anak. Jadi biasanya kalau punya anak ke tempat wisata itu susah dari playground. Cafe dan food court. Setelah kita jalan-jalan, biasanya kita lapar, kita nongkrong di sini dengan menikmati pemandangan yang ada di sana. Dan juga ada masjid sebagai pusat ibadah dan pusat belajar Islam. Area memanah. Dan ada tempat panahan juga, Bapak Ibu. Jadi olahraganya memang benar-benar olahraga sunat. Area bersantai. Nah, nanti nongkrongnya kayak gini. Jadi nongkrongnya bukan nongkrong-nongkrong yang biasa, ini lebih elit ya, Bang. Wisata petik buah. Nah, ini yang kami tawarkan, menawarkan kebun. Jadi kebunnya itu nanti bakal jadi tempat wisata. Mini zoo. Nah, ini juga ada binatangnya. Jadi supaya anak-anak tahu tentang bagaimana cara untuk menyayangi binatang. Kasih sayangnya akan timbul pada saat bertemu dengan binatang-binatang. Area parkir yang luas. Nah, area parkir itu harus ada. Dan parkirnya kita taruh di bagian yang paling bawah. Supaya semua tempat terlihat dari sana. Nah, ini kalau mau ngecamp bisa di sini. Jadi mau ngajak keluarga, ngajak teman-teman, sahabat, nah itu bisa. Area villa. Nanti akan ada villa dan glamping. Sekarang lagi tren glamping. Pusat oleh-oleh. Dan tentu saja ada tempat oleh-oleh. Jadi supaya ada buktinya kalau tidak pernah ke sana. Nah, itu oleh-oleh. Berkuda. Nanti juga ada wisata berkuda. Malang Greenland. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira yang akan kita bangun. Nanti akan kita tunjukkan bagaimana konsepnya. Selanjutnya Mas. Nah ini, bagaimana sih potensinya? Nah ini kita langsung bicara data. Agak atas lagi. Nah ini saya lagi waktu itu saya melakukan kegiatan nongkrong berfaedah di samping pintu tol. Jadi bukan saya. Jadi ini pada saat kami memutuskan membuat Malang apa Dreamland, kita harus riset dulu. Kira-kira berapa sih potensi orang yang datang ke Malang? Nah itu. Kita ambil sampel yang ada di tol Singosari, yang exit tol Singosari. Otomatis kita hanya sampel kendaraan atau mobil yang keluar dari tol Singosari. Nah, kita sampel mulai jam 8 sampai jam 4. Kita bedakan mobil yang 3 seat, mobil 2 seat, travel, bus, sama truk, pickup, dan lain-lain. Dari hasil sini, maka ketemu angkanya, ternyata mau orang yang datang ke Malang lewat exit tol Singosari menggunakan mobil 3 seat atau mobil keluarga itu jumlahnya 4.000. Nah itu 4.000 kendaraan yang keluar dari tol. Lalu yang kendaraan 2 seat itu kayak Brio, Jazz dan lain-lain itu 1.300. Lalu mobil travel 79, bis 110, truk 703. Nah, dari sini kita sudah bisa ambil kesimpulan
Ternyata orang yang datang ke Malang itu rata-rata menggunakan mobil keluarga. Berarti artinya dia mengangkut orang kira-kira minimalnya sih 4 orang. Kayak gitu. Ya. Lalu bawahnya kita coba hitung lagi. Nah, jadi misalkan itu selama 8 jam itu semua kendaraan ya, kecuali truk ya. Truk nggak kita hitung karena kan bukan bawa penumpang ya, itu kan bawa muatan. Itu ternyata ada 5.500 kendaraan yang keluar dari tol Singosari. Itu hari Sabtu ya kita ambilnya. Itu selama 8 jam. Bagaimana cara kita mengasumsikan itu dalam waktu 1 hari? Nah, sehari kan ada 24 jam. Maka ini kita hanya kalikan 2. Jadi anggap aja 16 jam gitu ya. Maka ketemu ada 11.000 kendaraan yang keluar dari exit tol Malang. Nah, terus kalau asumsi satu kendaraan isinya 4 orang, maka per hari itu ada 44.000 orang yang keluar dari exit tol Singosari. Kalau 1 bulan, maka ada 1,3 juta orang yang datang ke Malang dari tol Singosari. Ini cuma dari tol Singosari. Saya nggak ngitung yang tanpa tol. Saya nggak ngitung yang dari tol Pakis, tol Sawah Jajar, atau mungkin yang dari dalam Malang sendiri, atau dari mana ya? Di luar Malang ya pokoknya ya, itu dari Blitar, dari mana, itu tidak masuk hitungan ini. Jadi ini hitungan terjeleknya seperti itu, Bapak Ibu. Oke, next selanjutnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Malang itu merupakan kota wisata dan potensinya sangat tinggi sekali. Nah, ini adalah konsep dari Malang Dreamland. Oke, next. Nah, ini orang-orangnya ya. Nah, ini tadi Ustaz Kamarudin, mana orangnya? Pak Kamarudin, di belakang. Itu beliau adalah ketua DPW Jatim. Dan juga ada Ustaz Fatur. Ustaz Fatur, nah ini. Jadi supaya Bapak Ibu kenal nih orang-orangnya siapa aja ya. Ada Ustaz Fatur, beliau Ustaz Kamarudin dan Ustaz Fatur itu dari Panderman Land, itu memiliki lebih dari 20 proyek yang ada di Malang. Proyeknya apa aja ya? Karena kan jumlahnya banyak. Nah, lebih baik tanyakan beliau sendiri, jangan tanya sama saya. Saya lupa nanti. Lalu ada Ustadz Sultan, Mas Manji, sama Kang Sugi. Mas Manji. Nah ini, Kang Sugi mana Kang Sugi? Nah itu. Terus ada Ustadz Sultan, beliau lagi sakit ya. Nah itu dari Abah Husain Property. Dengan proyek lebih dari 20 proyek juga. Terbaru di mana ya kemarin? Di Kalimantan. Nah, itu. Mainnya jauh-jauh ini. Di Aceh, Kalimantan, pokoknya kemana-mana ya. Lalu ada Ustadz Tauni mana? Nah, ini bisa baca Quran bisa ya, luar biasa Ustadz Tauni ya. Enggak usah apa ya. Proyeknya ada di Batu, spesialisnya main villa. Nah, jadi biasanya bangun-bangun villa. Lalu ada Ustadz Srianto sama saya Aldi dari Rumah Nusantara. Itu kan ini Pak Srianto nih. Nah, jadi kalau lapar minta Pak Srianto. Itu kami di Rumah Nusantara itu alhamdulillah 2019 kemarin menjadi the best marketing se-Indonesia. Lalu next ada Ustadz Adi. Nah ini. Jadi kalau Bapak Ibu tahu Pantai Kelayar, itu yang bisa juga termasuk Ustadz Adi. Makanya beliau kita ajak bergabung di sini karena ini konsepnya wisata. Jadi secara pengalaman, secara track record, kalau Bapak Ibu lihat di sini semuanya sudah punya track record. Kalau kayak proyek sebelumnya banyak. Kalau mau lihat silakan nanti lihat langsung ke lokasinya. Gitu. Ya, oke, lanjut. Nah, ini kawasan Islami dengan pesantren, wisata alam dan investasi produktif. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bukan hanya membeli kebun atau membeli villa saja, tapi di dalam itu kita membentuk suatu peradaban Islam, di mana itu ada pondok pesantrennya.
Lalu wisata alam yang kita konsep sesuai dengan syariat Islam. Jadi apa ya? Jadi kita masuk ke tempat wisata itu kayak dakwah gitu. Cuman dakwahnya bukan dakwah ustaz. Dakwahnya dakwah kekinian ya. Nanti akan saya tunjukkan videonya ya. Dan juga ada investasi produktif. Jadi bisa ada kebun jeruknya dan juga ada vilanya. Kalau villa otomatis nanti bisa ditempati, bisa disewa-sewakan. Oke, selanjutnya. Nah ini akan dibangun pondok pesantren. Kenapa kok harus ada pondok pesantren, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kayaknya Mas Adi tahu ya. Jangan ya. Peradaban, iya itu benar. Karena di sini kami berfokus untuk membangun peradaban Islam. Kita akan mencetak generasi Islam yang nantinya akan membantu Islam untuk kembali berjaya. Dari mana duitnya? Ya dari kebun dan dari tanah villa yang Bapak Ibu beli. Sebagian kita investasikan untuk membangun pondok pesantren. Kira-kira ya, misalkan ada 1 rupiah Bapak Ibu yang apa itu berperan demi bangkitnya syariat Islam. Kira-kira bisa mengajak kita masuk ke surga nggak Bapak Ibu? Setuju? Siapa yang siap? Siap semua? Ini kita harus membangun pondok pesantren. Misalkan kita nanti tua, maka mereka yang akan menggerakkan perekonomian Islam atau nanti akan menegakkan syariat Islam kembali adalah mereka. Harapan kami seperti itu. Oke, lanjut. Nah, lalu kedua adalah kebun produktif. Nah, ini sekarang kita ngomong masalah duit nih. Kalau Bapak Ibu pernah main ke wisata petik buah, ya pernah kan ya main ya? Buah apapun itu ya. Kayak kali ini contohnya jeruk ya. Kenapa kok jeruk ya? Karena apa di sana yang tumbuh subur saat ini jeruk ya. Jadi kita ngomong jeruk aja. Nah ini wisata atau kebun jeruknya itu nanti akan menjadi tempat wisata petik buah. Beda dengan kebun jeruk pada umumnya. Kalau kebun jeruk pada umumnya dipetik terus dijual langsung kepada tangan pertama, tangan kedua atau tangan ketiga gitu. Nah kalau ini kebun jeruknya pertama jadi tempat wisata. Otomatis orang-orang yang datang ke tempat wisata itu tujuannya menghemat uang atau menghabiskan uang. Ayo saya tanya, menghemat uang atau menghabiskan uang? Salah tanya kalau ini. Jadi orang yang datang ke tempat wisata itu adalah menghabiskan uang, Bapak Ibu. Karena sudah ngajak keluarga, terus moro-moro, ayo ini main sini. Duitnya apa habis nih di sini. Mahal nih ya, masa gitu ya? Maka akan menghabiskan uang di sana. Otomatis gimana? Otomatis harga jual jeruknya itu lebih tinggi daripada dijual biasa. Itu ya Pak. Target marketnya adalah wisatawan. Next. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan ada perkuda, lanjut lagi. Oke, lanjut aja. Lanjut. Terus. Banyak ya, ini sudah kita jelaskan. Lanjut lagi. Nah, ini adalah desainnya ya. Nanti selain kebun itu juga ada villa dan glamping. Ini yang glamping ya Mas Adi ya. Jadi ini glampingnya modelnya seperti ini. Jadi bisa untuk parkir mobil. Jadi sekarang itu zamannya orang itu pengen camping, cuman males untuk repot. Jadi kalau di sini dia datang naik mobil, parkir langsung masuk ke campingnya itu. Ini yang wisata glamping atau buat keluarga. Nah selanjutnya, nah ini ya, ini tampilan dari atas. Next. Nah ini untuk villanya ya. Jadi villa nanti 2 lantai. Jadi posisi glamping villa itu kita taruh di tempat yang tinggi. Jadi view-nya lebih bagus sekali. Jadi memang nanti akan ada rooftopnya. Parkir kendaraannya ada di bawah. Next. Nah ini bukan lapangan futsal ya. Ini rooftopnya. Kalau hijau-hijau dikira lapangan futsal. Nah itu rooftopnya itu nanti bisa dipakai buat barbekyuan.
dipakai buat apapun itulah ya, kegiatan-kegiatan liburan yang lain, dan bisa menikmati pemandangan yang ada di sana. Selanjutnya bisa dibesarin, Mas. Oke, kenapa harus investasi di kawasan Islami Malang Dreamland? Nomor satu, lokasi terletak di kawasan Islami yang berkonsep dakwah Islam, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan amal jariah. Nah, di sini adalah konsep Bapak Ibu beli kebun ataupun villa, itu akan dapat amal jariah. Karena hasil dari pembelian itu kita pakai buat dakwah Islam. Contohnya membangun pesantren dan kita membangun wisata Islam. Itu. Dan selama tempat wisata itu ada, amal jariah akan terus kita dapatkan sampai kapanpun ya, sampai kiamat mungkin ya. Nah, itu. Lalu yang kedua, hasil dari penjualan akan digunakan untuk membangun pondok pesantren yang berpedoman pada Al-Quran. Nah, nanti kita akan mencetak generasi hafiz Quran. Dari mana? Ya, dananya dari Bapak Ibu juga. Tapi kita beda dengan konsepnya. Kami beda dengan pondok pesantren yang lain. Kalau pondok pesantren yang lain biasanya menerima donatur. Kalau kami menjual benefit kepada Bapak Ibu, dan dari benefit itu kita pakai untuk membangun pondok pesantren. Bayangkan berapa banyak kita cetak generasi Islam dari pondok pesantren ini. Total minimal luasnya ponpes itu 1 hektar kan juga ya, minimal 1 hektar. 1 hektar ponpes semua. Kira-kira berapa banyak orang yang bisa belajar di sana? Berapa banyak orang yang nanti akan bisa membantu menegakkan syariat Islam dari pondok pesantren ini? Minimal 1 hektar. Kalau nanti semakin besar, misalkan 2 hektar, maka akan semakin banyak. Dan otomatis pahalanya Bapak Ibu akan semakin banyak. Lalu yang ketiga, hasil penjualan akan digunakan untuk membangun wisata alam dengan konsep Islami. Nah, nanti akan kita tunjukkan ya videonya. Kira-kira wisata alam yang kayak gimana ya? Lanjut. 4 aset. Nah, ini aset Anda akan terletak di kawasan wisata, sehingga Anda akan mendapatkan capital gain secara cepat. Nah, jadi bukan di depannya, tapi ada di dalamnya kawasan wisata ini. Karena Pak Tony duduk di depan. Nah, saya mau tanya, Pak Tony tinggalnya di mana? Jangan jawab malam. Di Bululawang. Di Bululawang ya, alhamdulillah jawabannya betul ya. Terus kalau tiba-tiba di depannya rumahnya Pak Tony itu mendadak ada mall, kira-kira harganya naik nggak? Ya, kira-kira naik 10 kali lipat lah. Di depannya aja naik 10 kali lipat. Di depannya. Kalau tanahnya Pak Tony atau rumahnya Pak Tony jadi mall, Nggak mungkin kayaknya. Karena nanti saya tempat tinggalnya di mana? tinggalnya di mall. Ya, itu ya. Yang misalkan di depannya mall, maka harganya akan naik 10 kali lipat. Apalagi yang ada di dalamnya. Jadi ini Bapak Ibu membeli kebun, membeli villa, itu ada di dalam kawasan wisata. Jadi bukan di depannya lagi, tapi ada di dalamnya. Maka kenaikannya akan lebih cepat. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, selanjutnya. Oke, yang nomor 5 tadi sudah saya jelaskan. Proyek dikelola oleh gabungan perusahaan syariah terbesar di dalam asosiasi DPS. Yang 6, nah, investasi ini bisa diwariskan untuk anak Anda. Ya, tentu saja investasi ya. Yang nomor 7, Bapak Ibu akan mendapatkan gratis masuk ke kawasan wisata untuk 20 orang selama 10 hari selama setahun. Nah, ini. Jadi kita bisa saya kalau ngomong sombong itu orangnya enggak bisa bangga ya. Nah, ini. Misalkan ngajak keluarga. Ngajak apalagi ini bentar lagi ini mau lebaran, mau hari rayanya. Kita ngajak keluarga, ayo main-main ke tempatku. Mana? Di tempat wisata saya di sini. Beneran ini tempatku ini. Coba aja masuk, kalau sama aku gratis nanti. Padahal Bapak Ibu cuma beli 1 kebun. Nah, itu. Boleh nggak diakoni Malang Dreamland itu merupakan tempat wisata yang Bapak Ibu? Boleh, ya nggak apa-apa. Terus ada lagi ketemu dengan klien bisnis, dealan bisnis. Dealnya susah gitu.
karena melihat kita kayaknya kita belum termasuk orang sukses atau apa. Akhirnya gara-gara beli kebun atau beli villa di sini, hanya ayo kita main-main ke tempat wisata sana. Masuk, wih, teman bisnisnya kaget. Kok kamu bisa masuk gratis loh? Ini kan punya saya. Padahal cuma beli 1 kebun. Dia enggak apa-apa. Bisa ngajak 20 orang. Nah, ini kalau jomblo, nah ini ada yang jomblo ada ini. Enggak ada ya. Terus datang, oh itu Mas Rian, oke. Mas Rian misalkan beli di sini. Terus ngajak camernya, ngajak keluarganya semuanya. Ayo main-main ke tempat saya, ke tempat wisata saya. Wis langsung beda, jalannya beda. Iya. Langsung closingnya lah ya. Nah, ini adalah alasan kenapa harus berinvestasi di sini. Oke, next selanjutnya. Ya, ini adalah proyek wisata yang dibangun oleh teman-teman DPS Pusat, namanya Cicalengka Jember. Biar Bapak Ibu dapat gambaran, konsepnya nanti mirip-mirip seperti ini. Ini total kalau nggak salah 40 hektar. Ada ayat Qurannya biar orang-orang suka untuk membaca Al-Quran ya kan. Ini bukan Quran ayat ya, ini untuk selfie. Nah ini yang ada di sana. Setahun proyek seluas 40 hektar ini dibangun dengan tarif tanpa dengan skema syariah. Luar biasa kan? Panahannya seperti ini, jadi senang-senang panahannya. Terima kasih. Nah, kalau belum dapat bayangannya seperti kayak gitu. Next selanjutnya. Nah, ini video animasinya. Itu adalah kantor sekaligus tempat untuk flying fox. Ini masjid yang akan kita bangun. Nah, ini adalah tempat-tempat untuk bersantai ya. Jadi duduk-duduk di sana sambil baca Quran, sambil bersantai, bisa sholat juga. Ini walaupun ada di dalam balon, tapi itu ada udaranya ya. Jangan takut mati. Ini kita masuk ke bawah. Nah itu ada kebun, itu nanti yang akan kita jual, kebun-kebunnya, yang akan jadi kawasan wisata penjual. Ini kita lihat di kirinya itu adalah tempat-tempat untuk bersantai. Ini kita kasih nama-nama surat yang ada di Quran supaya tahu apa di Quran itu ada surat-surat apa aja. Ini wisata hewannya ya, mini zoo. Yaitu tempat ikan ya, itu bukan tempat untuk mancing ya, tempat untuk memberi makan ikan.
Ini tempat parkir, tempat oleh-oleh di sini. Ini ada food court-nya. Nah, jadi kalau lapar langsung aja ke food court atau kios-kios yang ada di sana. Nah, ini tempat untuk camping. Jadi campingnya langsung bawa mobil masuk ke sana. Ini glampingnya Bapak Ibu. Terus yang di samping yang glamping yang masih kosong itu adalah villa. Nah, ini adalah tempat spot-spot untuk foto. Nah, ini adalah model konsep selfie-nya, konsep spot fotonya seperti ini. Ini antara surga dan neraka ya. Ini kita betul masuk neraka ini. Hati-hati ini. Nah ini taruh kiblah nikah. Nah ini ya. Jadi orang-orang yang pacaran itu langsung aja nikah. Ini tempat panahannya. Ini untuk area berkuda. Nah, seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Ini dikerjakan oleh Mas Adi ya. Next, bikin yang lebih besar Mas Adi ya. Barangkali Pak Tony, Mas ini kok nggak ada tempat pancingannya, saya tuh suka mancing. Nah itu barangkali bisa diakomodasi, misalnya mancing. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Set plan. Nah, oke. Dari atas. Oke. Di ataskan lagi, Mas. Nah, ini ya. Coba dikecilin. Udah paling kecil ya? Oke, ya udah. Nah, itu digedein aja. Itu yang warna hijau, itu adalah kebun-kebun yang akan kita jual. Yang hijau-hijau itu kebun yang akan jadi wisata Pantai Buah. Itu yang ada kayak benang itu, ada kayak garis itu ada tempat untuk flying fox-nya. Oke, lalu ke bawah, nah itu ini ada beberapa yang sudah sold. Ini ada wisata mini zoo-nya, terus ke bawah lagi Mas. Bawah lagi ada tempat parkirnya. Nah, ini adalah tempat untuk villa. Tempat villa ada di sini. Jadi villa kita tempatkan di view yang paling bagus. Jadi itu kalau kelihatan view-nya itu kelihatan Gunung Semeru. Terus gunung apa ya namanya? Gunung apa namanya? Arjuno. Gunung Arjuno. Nah itu Semeru, Arjuno. Dan juga ada kelihatan pemandangan kebun jeruk yang ada di bawahnya. Nah, kira-kira seperti ini set plan-nya. Selanjutnya Mas.